masalah insecurity pada remaja. Bila ini dibiarkan terus terjadi, ini akan menyebabkan mental illness ya, masalah kejiwaan. Jadi cukup serius. Perasaan insecurity pada remaja ini terjadi sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi justru pertama dalam diri mereka sendiri, dalam lingkungan keluarga, dan kemudian lingkungan. Hal-hal kecil mungkin dari kecil yang tidak disadari, tapi akhirnya itu bertumbuh mengakibatkan si remaja ini dari anak menjadi remaja, tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri. Orang tua harus memberikan lebih waktunya, perhatiannya kepada anak-anak, mengobservasi anak dan melihat perubahan-perubahan sekecil apapun. Dan sebagai orang tua, kita harus berhati-hati juga cara kita mendidik mereka, perkataan kita jangan sampai merendahkan mereka. Tadinya kita ingin memotivasi, justru akhirnya membuat mereka menjadi insecure. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas satu topik mengenai insecurity. Apa itu insecurity? Dan topik kita kali ini adalah masalah insecurity pada remaja. Nah, mungkin saat ini Anda yang menyaksikan adalah orang tua ataupun pengajar yang mempunyai anak remaja. Dan tak jarang kita menemukan insecurity terjadi pada anak remaja kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir. Beliau merupakan Ibu Ellen Gultom, seorang penulis dan pengajar dan juga pemerhati remaja. Shalom Ibu Ellen. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Ellen? Baik, puji Tuhan. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya, kita boleh berdiskusi bersama-sama saat ini. Tentu saja. Dan kali ini kita membahas yaitu masalah insecurity. Dan lebih mengkerucut lagi nih, insecurity-nya pada remaja nih. Kenapa sih Ibu Ellen insecurity pada remaja? Apa yang melatar belakangi Ibu Ellen sampai mau mengangkat topik ini? Ya, terima kasih Eva. Mungkin Eva pernah dengar ya remaja berkata, kok kulitku nggak glowing sih, kok hidungku pesek, atau kok aku penakut, aku pemalu gitu. Jadi sebenarnya insecurity itu adalah perasaan tidak percaya diri ya pada remaja, dan membuat mereka ya terhambat ya dalam beraktivitas, mengejar impian mereka, dan bahkan bila ini dibiarkan terus terjadi, ini akan menyebabkan mental illness ya, masalah kejiwaan. Jadi cukup serius. Ya. Wah, dari yang tidak percaya diri, karena kayaknya kalau soal tidak percaya diri, hampir semua orang mengalami yang namanya tidak percaya diri. Tapi karena insecurity ini parah lah ya, gitu kita katakan, terjadi pada remaja, bisa mengakibatkan mental illness. Wow, ini sangat membahayakan, dan ini patut untuk disaksikan oleh para pemirsa yang saat ini menyaksikan program Love Your Child. Nah, Ibu Ellen, kita akan membahasnya nih mengenai masalah insecurity pada remaja. Biasanya apa aja sih yang terjadi nih, Bu Ellen? Ya, Eva, terima kasih. Jadi perasaan insecurity pada remaja ini terjadi sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi justru pertama dalam diri mereka sendiri, dalam lingkungan keluarga, dan kemudian lingkungan. Hal-hal kecil mungkin dari kecil yang tidak disadari, tapi akhirnya itu bertumbuh mengakibatkan si remaja ini dari anak menjadi remaja, tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri. Contoh penyebabnya satu itu umpamanya kalau di dalam rumah itu dia ini sering dibanding-bandingkan ya, atau yang suka banding-bandingin sama kakaknya, saudaranya. Kamu kok nggak kayak kakakmu gitu. Kamu kok paling pendek deh di rumah ini gitu kan. Walaupun orang tua nganggap tuh bercandaan
bercandaan, Betul. tidak serius, tapi hati-hati orang tua ya, bahwa itu akan tertanam dalam diri anak dari kecil dan mengakibatkan dia menjadi tidak insecure dengan apa yang selalu dikatakan kepada dia gitu. Wah, ternyata ini perlu diperhatikan ya. Iya. Mungkin orang tua menganggapnya membandingkan itu maksud saya tuh memotivasi nih Bu Ellen. Nah, Tapi ternyata belum tentu hal tersebut betul. dianggap oleh anak. Apa aja sih Bu Ellen penyebab-penyebab seorang anak akhirnya menjadi insecure selain tadi dari hal-hal kecil? Masalah lain itu bisa jadi karena trauma, mungkin di masa lalunya dia ini pernah menjadi korban bully. Contoh ya, kalau anak-anak di sekolah atau di lingkungan, kamu tuh anak kampung, kamu dari kampung gitu kan, atau kamu tuh pokoknya anak itu pernah terlambat membaca atau terlambat berbicara waktu kecil, dan ini menjadi bahan ejekan gitu ya, Iya. sehingga dia menjadi trauma. Atau juga yaitu tadi korban penindasan atau bullying yang membuat dia menjadi semakin tidak percaya diri. Jadi makin rendah diri gitu ya Bu Betul. Ellen ya. Wah, jadi hal-hal Trauma yang masa kecil. lalu. Trauma masa lalu. Ada lagi nggak Bu Ellen trauma-trauma yang mungkin siapa tahu ini bisa terjadi tapi orang tua nggak sadar kalau ini mengakibatkan trauma bagi mereka? Trauma yang lain itu umpamanya adalah ketika orang-orang di sekeliling mereka itu eh, menunjukkan kemewahan ya. Jadi orang tua kalau sering membawa anak mereka ke tempat-tempat status sosial yang lebih tinggi dari mereka, sehingga si anak ini selalu melihat bahwa orang-orang sekitar itu lebih wah dari dia, sehingga dia selalu merasa jadi anak dari kelas menengah ke bawah gitu ya, sehingga memunculkan insecure ini. Dan yang paling sebenarnya saat ini mempengaruhi ya di masa sekarang ini adalah sebenarnya media sosial. Wah, jadi selain lingkungan Yes. mereka datang, media sosial. Nah, kenapa? Ketika anak-anak melihat apa yang terjadi di dunia maya, itu biasanya mempertontonkan perfeksionis ya, kayak pasangan yang paling sempurna, Betul. atau cewek yang paling sempurna, Cantik, ya. gitu ya, friendship goals, couple goals, gitu, semua sempurna, sehingga ketika dia melihat ke dirinya, I don't have that things, saya nggak punya seperti yang mereka punya. Jadi dia selalu menganggap bahwa dia itu lebih rendah daripada orang-orang. Jadi pengaruh media, selalu melihat orang-orang di media sosial ini pun sangat mempengaruhi ternyata rasa insecurity dari seorang remaja. Padahal kalau kita saat ini hidup di zaman serba modern, media sosial itu merupakan salah satu hal yang paling banyak kita gunakan ya Bu Ellen ya. Tapi ternyata itu membuat dampak bagi anak-anak remaja. Nah, selain itu Bu Ellen apa lagi? Ada satu lagi. Apa tuh Bu Ellen? Itu dari dalam diri si anak. Yaitu ada anak yang memiliki sifat perfeksionis. Mungkin dia dari kecil dididik untuk selalu menjadi yang terbaik, sempurna, atau mungkin bawaan dari orang tua ya. Sehingga ketika dia bertemu remaja, dia pun selalu mengharapkan apa yang dia lakukan dan apa yang dia lihat itu semua harus sempurna. Jadi ketika sesuatu terjadi di luar yang dia harapkan, nah itu biasanya dia gampang sekali down, dia mundur, dia menyerah, dan bisa jadi putus asa. Ini yang saya katakan tadi, jadi mental illness itu, jadi masalah kejiwaan. Jadi kalau tidak sempurna dia nggak mau terima. Gitu. Wah, ini bahaya sekali. Ternyata bahaya. Jadi jangan kayak bangga ya anak kita, wah anak saya perfeksionis gitu. Hati-hati nanti kalau dia makin besar, ketika bahwa dunia ini kan tidak selalu melulu seperti yang kita harapkan. Jadi orang tua pun harus mendidik, mengajar anak untuk menerima kegagalan, kekecewaan, bahwa tidak segala sesuatu tidak selalu sempurna dalam hidup ini. Wah, berarti tadi ada banyak sekali faktor ya. Faktor dari luar lingkungan itu sendiri, faktor bahkan dari keluarga, orang tua, dan terakhir faktor dari diri si anak remaja ini. Betul. Nah, ini yang mau kita bahas Bu Ellen nih. Bagaimana caranya supaya hal-hal ini nih bisa teratasi, dan orang tua dan apalagi pengajar-pengajar yang udah mulai ciri-ciri ini apa yang harus dilakukan. Ibu Ellen, kita akan membahasnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child.
Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengatasi atau masalah insecurity pada remaja. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita telah mengetahui bahwa ternyata banyak sekali faktor yang membuat anak remaja ini merasa insecurity atau tidak percaya diri tapi secara berlebihan ya. Bahkan kalau ini tidak diatasi akan mengalami mental illness atau gangguan jiwa. Wah ini jangan sampai, apalagi mungkin saat ini pemirsa yang punya anak remaja, wah saya nggak mau, aduh jangan sampai deh, amit-amit deh kalau anak saya sampai gangguan jiwa. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengatasinya, kita akan mengetahui dulu dong, apa yang terjadi kalau ini tuh dibiarkan. Kalau kita mungkin kayak tadi salah satu penyebabnya, anak saya perfeksionis ya nggak apa-apa lah, misalnya seperti itu. Nggak apa-apa kalau anak saya insecurity, namanya juga remaja Ibu Ellen. Biasanya mungkin ada orang tua ngomong gitu. Tapi apa dampaknya kalau ini dibiarkan Bu Ellen? Baik Eva, yang pertama seperti yang saya katakan tadi, mental illness ya, gangguan kejiwaan, dan ini ada beberapa macam ya. Betul. Saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama itu sebenarnya yang paling mudah adalah depresi. Jadi anak yang selalu merasa insecure, dia itu akan gampang merasa depresi. Itu tadi ketika dia mungkin pengen seperti orang lain, padahal dia nggak mampu atau dia nggak sama seperti yang lain, dia depresi, dia putus asa. Itu dia tadinya harusnya itu jadi motivasi, justru membuat dia semakin down. Makin stres, kita nggak kebayang ya. Kita aja orang yang udah dewasa stresnya, apalagi anak remaja. Bisa loh, anak remaja itu bisa stres loh, bahkan depresi. Kalau mereka udah stres kan itu berakibatnya akan panjang ya Bu Ellen ya. Ya, sampai betul. ke apa ya, hubungan sosialnya, pendidikannya dia, nilai-nilainya dia ya Bu Ellen ya. Wah. Dan yang mengkhawatirkan anak-anak remaja itu, mereka itu mudah ya menutup keadaan yang sebenarnya. Jadi banyak maksudnya anak-anak, gimana nih Bu Ellen? banyak anak-anak remaja yang kelihatan baik-baik saja di depan orang tua mereka, ketika berkumpul dengan keluarga, tertawa-tertawa, they look fine seperti itu, ditanya orang tua oke, tapi sebenarnya ketika mereka di kamar mereka ya melihat kembali media sosial tadi yang saat-saat seperti ini adalah tontonan hari-hari. Nah, banyak anak-anak remaja ini yang tadi yang punya masalah insecurity itu depresi, dan yang mengikuti dari depresi itu tadi adalah gangguan kejiwaan narsistik. Ya, narsistik ini adalah gangguan kepribadian, dia di mana selalu menganggap dirinya itu harus dikagumi, harus disukai. Jadi dia melakukan segala cara untuk menarik perhatian orang supaya dia itu disenangi, dia disukai, supaya dia viral, mungkin supaya banyak followers ya kalau anak remaja sekarang seperti itu. Jadi narsistik itu adalah juga masalah kejiwaan. Jadi anak remaja yang suka selfie, foto, terus bikin kostum yang aneh-aneh hanya supaya dia ingin diperhatikan. Nah, itu pun sebenarnya karena masalah insecurity. Jadi belum tentu karena dia pede. Kan kalau kita melihat anak remaja pakai baju yang beda dari yang lain, wah pede ya dia. Bukan, sebenarnya dia itu tidak sedang pede, dia itu mengalami masalah insecurity tapi dia menutupinya dengan gitu. Narsistiknya dia. Wah, ini yang paling bahaya tadi yang saya lihat, dia sampai menghalalkan segala cara apapun gitu supaya dia itu diperhatikan orang. Berarti kan bisa jadi dia membuat hal-hal yang kurang baik. Itu ini dia. Nah, selain itu apa lagi? Itu dia yang saya katakan tadi, berbahaya sebenarnya kalau tidak diatasi. Yang lain ada namanya gangguan kepribadian ambang. Kepribadian ambang ini biasanya ditandai dengan hubungan yang tidak stabil dengan orang lain, yaitu memiliki emosi yang labil. Jadi contohnya terkadang dia gampang suka sama seseorang, besoknya udah enggak gitu. Nah, makanya anak-anak remaja itu kan kalau kita tahu mereka udah pacaran, makanya kadang ada yang sebenarnya udah suka sama si anak perempuan itu, besoknya udah enggak, dan itu mengakibatkan broken heart ya. Nah, itu sebenarnya orang tua sangat perlu menjaga anak-anaknya gitu ya. Jangan sampai anak kita korban dari orang yang mengalami gangguan ambang itu tadi. Ini kalau boleh dikatakan bahasa sekarang moody gitu. Moody, benar. Ya. Tapi ada yang parah sampai
yang bikin parahnya adalah dampaknya itu adalah ke orang-orang Ke yang orang lain. lain juga. Wah, Gitu. lanjut. Yang lainnya itu justru ini nih, paranoid, yaitu tidak percaya lagi sama orang. Gak gampang percaya. Oh, gampang curiga. curigaan. Jadi kalau umpamanya dia dipuji, kamu bagus gitu ya. Enggak gitu ya, dan itu juga salah satu yang kalau mungkin kayak udah budaya Indonesia ya, kalau kita dipuji itu kan bukannya bilang terima Terima kasih, kasih. tapi ngejek ya gitu kan. Oh. Jadi mungkin itu salah satu contoh paranoid ya, bahwa tidak percaya lagi sama orang, curigaan sama omongan orang gitu. Dan itu kan juga berbahaya ya. Benar. Ketika dia nggak bisa mempercayai orang lain lagi, ya siapa yang mau dia percaya, dia akan pergi dengan siapa, contohnya kalau dia akan berteman dengan siapa kalau Iya, kehidupan sosialnya akan susah, apalagi untuk nampaknya dia nanti setelah dia bekerja. Wah, ternyata gangguan mental atau mental illness ini banyak sekali, dan karena insecurity ini bisa berakibat yang sangat panjang bagi anak-anak remaja kita. Nah, kalau gitu nih Bu Ellen, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk mengatasi anak-anak kalau kita udah lihat kayak anak saya ini ada tanda-tandanya nih remaja insecurity. Apa nih Bu Ellen? Yang pertama, kita harus menumbuhkan kepada anak kita itu penerimaan terhadap diri sendiri. Orang tua harus dari kecil ya, karena kalau udah remaja justru insecurity itu tumbuh di remaja gitu. Betul. Padahal itu akarnya ketika dari mereka kecil. Jadi orang tua sejak kecil ajarkan anak untuk mengagumi, menghargai diri mereka sendiri. Bahwa apa yang Tuhan berikan, Tuhan ciptakan, itu semuanya indah dalam pandangan Tuhan. Bentuk hidung, warna rambut, bentuk wajah, gitu. Itu tidak, bagi Tuhan itu semua sama dan indah. Dan penerimaan terhadap diri sendiri ini dulu yang paling penting, yang orang tua harus ajarkan kepada anak-anak. That you are special, you are unique, you are beautiful in God's eyes, you are beautiful for me. Dan ajar mereka untuk menjaga tubuh mereka, bahwa apa yang Tuhan berikan itu pun adalah titipan Tuhan, bukan milik kita yang kita bisa rusak. Betul. Tapi harus kita jaga. Wah, berarti yang pertama adalah untuk mengajar anak untuk apa? Mensyukuri ya, mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan, mencintai diri sendiri, dan ini juga diajarkan bukan langsung dia remaja. Betul. Berarti kayak saya masih punya anak masih baby, masih bayi, ataupun pemirsa yang saat ini masih punya anak-anak kecil ataupun yang sudah remaja, diajarkan dari situ ya Bu Ellen ya. Iya. Nah, Ibu Ellen, kita masih akan membahasnya apa saja yang harus kita lakukan untuk mengatasi anak-anak remaja supaya tidak terkena yang namanya insecurity. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas masalah insecurity pada remaja. Dan kali ini kita membahas cara mengatasinya. Tadi Ibu Ellen sudah katakan bahwa pertama mengajarkan anak untuk mencintai diri sendiri. Gimana caranya? Kayak masih bingung nih kalau orang tua, apalagi saya juga orang tua, gimana caranya ngajarin anak saya cintai dirinya sendiri tuh prakteknya gimana Bu Ellen? Oke, terima kasih Eva. Jadi yang pertama itu tadi saya katakan, ajarkan anak bahwa setiap anak itu unik dan mereka istimewa dalam pandangan Tuhan, dan bagi orang tua mereka itu cantik dan ganteng. Jadi cara mereka untuk menerima bahwa mereka itu unik, kita mungkin bisa kasih tunjukkan kepada mereka contoh gambar bunga-bunga contohnya ya. Ada bunga warna merah, ada kuning, ada pink, bentuknya juga berbeda-beda, ada yang kelopaknya lebar, ada yang kecil-kecil, tapi ketika itu dijajarkan atau ketika itu semua tumbuh, semuanya indah gitu. Seperti itulah manusia itu, semuanya indah dan unik dalam pandangan Tuhan, dan Tuhan ciptakan semua sempurna. Ya, lalu bisa juga kita tunjukkan foto anak-anak mungkin dari berbagai belahan dunia ya. Ada yang keriting, ada yang putih, ada yang lurus, ada yang sipit gitu. Semua berbeda. Jadi anak-anak harus bisa menerima bahwa
berbeda itu indah gitu. Oke. Tidak harus selalu seperti orang lain. Kan masalah insecurity itu muncul ketika dia ingin seperti orang lain. Ada yang dia anggap dia sempurna gitu ya. Betul. Saya pengen seperti si itu yang sempurna versi dan saya mau seperti itu. Seperti itu, Eva. Nah, lagi Ibu Ellen, apa saja nih yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk mengatasinya? Ya, setelah tadi kita mengajar anak untuk mencintai dirinya, menerima dia dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Artinya begini, Tuhan sudah ciptakan kita seperti ini dan kita harus mengelola, menjaga apa yang kita punya. Betul, gitu ya. Ya. Jadi kayak menjaga tubuh kita, menjaga rambut kita, kesehatan kulit kita. Itu adalah versi terbaik dari kita. Yang kedua, tadi Eva udah bilang sebenarnya, belajar bersyukur. Bersyukur. Jadi sesekali ajaklah anak itu jangan melulu ke komunitas yang mempertontonkan kemewahan, yang memiliki banyak hal yang mereka tidak miliki. Bawa anak-anak itu sesekali ke tempat-tempat yang lebih sederhana dari mereka punya. Contohnya ke tempat anak-anak penyandang disabilitas, atau bawa mereka ke daerah kumuh, perkampungan, bahwa kamu itu beruntung gitu, kamu itu diberkati, bahwa kamu itu harus bersyukur dengan apa yang kamu punya, karena banyak orang yang tidak seberuntung dirimu. Jadi jangan jangan melihat aja ke atas terus gitu, tapi pandanglah juga ke bawah supaya kita mensyukuri gitu apa yang kita punya, seperti itu. Jadi tadi sudah ada mencintai diri, bersyukur. Selain itu apalagi Bu Ellen? Nah, yang berikutnya adalah belajar menerima kekecewaan atau kegagalan. Nah, ini agak sulit nih ngajarin anak kekecewaan, gagal. Iya. Jadi dari kecil kita harus ajarkan anak itu bahwa hidup ini tidak bisa selalu seperti yang kita mau. Ya, jadi bagaimana caranya dari kecil jangan anak ini dituntut untuk melakukan sesuatu yang sempurna, umpamanya kalau ujian harus 100 atau mengerjakan sesuatu itu harus sempurna, seperti itu. Bagi beberapa orang tua mereka menganggap itu keharusan. Bagus dong supaya anak saya, yaitu Bapak Ibu hati-hati, itu aja sih, bahwa jangan sampai tuntutan-tuntutan orang tua itu membuat anak tumbuh menjadi seorang yang perfeksionis, sehingga mereka ini nggak bisa menerima kekecewaan dan kegagalan. Mereka selalu mendapatkan apa yang mereka mau, umpamanya mau dapat nilai 100 dengan kerja keras, mereka bisa dapatkan. Sehingga ketika mereka tidak mendapatkan itu, mereka menjadi depresi lah tadi, dapat gangguan kejiwaan itu, lalu menjadi tidak menerima kegagalan. Jadi orang tua itu harus mengajarkan kepada anak bahwa it's okay to make mistakes. Gak apa-apa bikin salah gitu. Manusia itu pasti berbuat salah, tetapi setelah kesalahan itu harus belajar dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Kalaupun nanti melakukan lagi, jadi pengampunan itu sangat penting ya, mengampuni diri sendiri. Jadi jangan terlalu ketika anak itu berbuat salah, lalu kita seolah-olah membuat anak itu selalu menyalahkan dirinya sendiri. Itu gara-gara saya. Atau ada yang terjadi dengan saudaranya, itu gara-gara dia. Dan itu diulang-ulang, diungkit-ungkit contohnya. Itu sangat berbahaya. Jadi mengajarkan bahwa kegagalan itu dan berbuat salah itu adalah normal sebagai manusia. Lalu mengampuni diri sendiri dulu pertama ketika dia tidak mendapatkan kesempurnaan yang dia inginkan, it's okay gitu, maafkan diri sendiri gitu. Untuk ajarkan supaya mereka tumbuh menjadi orang yang bisa menerima segala keadaannya. Betul. Nah, nih Bu Ellen, masalah anak remaja ini kan mereka tertutup, kayak tadi kita udah bahas di sebelumnya. Ini gimana Bu Ellen? Apakah berdampak juga untuk dalam mengatasi masalah insecurity? Iya, betul sekali. Sebenarnya ketika masalah insecurity ini
terdeteksi cepat, ya tidak akan mengakibatkan gangguan kejiwaan tadi ya. Iya. Nah, masalah terbesarnya adalah itu tadi saya udah katakan dari awal, remaja ini mereka pintar berkamuflase ya. Pinter menutup diri Iya. ya. Seakan-akan mereka baik-baik aja karena nggak suka dikorek-korek ya. Anak-anak remaja sekarang tuh suka privacy gitu ya, nggak suka dikorek-korek. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sendirian di kamar mereka, eh, Mereka menangis. ada yang menangis, ya itu ada yang kayak jadi narsistik itu kan, jadi melakukan yang aneh-aneh di kamar, diposting. Nah, jadi caranya adalah pertama orang tua kalau kesini-sini mungkin lebih ke media sosial ya Iya. ujung-ujungnya, karena dunia remaja itu mungkin sudah lebih banyak di dunia maya dari dunia nyata. Benar. Apalagi dengan adanya pandemi Betul. membuat mereka lebih banyak berinteraksi di dunia Kehidupan maya. mereka udah mungkin 80% di dunia maya ya. Lantas apa yang harus orang tua lakukan nih? Nah, yang pertama adalah orang tua harus memberikan pemahaman dulu ya, penjelasan kepada anak remaja, media sosial mana dan kesepakatan lah ya, media sosial mana yang boleh kamu punya. Ini nggak bagus, ini nggak usah. Mungkin ditentukan 2 saja media sosialnya, mungkin WhatsApp dengan Instagram contoh. Yang lainnya nggak usah. Ini tidak bagus. Tapi dengan kesepakatan. Kesepakatan sih, gitu ya, kesepakatan. Lalu yang ideal adalah orang tua harus berteman di media sosial dengan anaknya, jadi saling memfollow, bisa melihat story, status dari anaknya, itu mengontrol anaknya kan kalau dia tahu orang tuanya di situ kan dia nggak berani macam-macam ya memposting yang nggak benar. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah tentu saja harus dekat dengan anak-anak, membuat mereka jadi sahabat kita, membuat mereka tidak takut bercerita kepada kita, dan membuat mereka terbuka lah ya. Betul, terbuka. Dan itu membuat mereka meminimalisir lah ya dalam masalah insecurity. Apalagi nih Bu Ellen yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah remaja insecurity ini? Oke, baik Eva. Jadi tadi melanjutkan saya bilang harus terbuka itu kepada anak, anak terbuka kepada orang tua. Maksud saya waktu harus lebih banyak diberikan orang tua kepada anak, karena seperti saya katakan tadi, bisa aja kalau ketika orang tua sibuk bekerja pulang ke rumah sekedar bertanya how was your day gitu, good, hanya sekadar begitu kan, lalu udah ditinggal tidur seperti itu. Nah, jadi yang benar adalah orang tua please observe your child gitu, perhatikan ada yang berubah nggak dari dia. Apakah moodnya hari ini sama seperti kemarin? Apakah dia acak-acakan hari ini beda dengan kemarin, dia lebih rajin dandan atau apa gitu ya. Perhatikan perubahan-perubahan dalam diri anak-anak kita di rumah gitu. Ketika kita mendeteksi ada sesuatu yang berbeda dari biasanya, nah itu yang harus kita butuh usaha ekstra untuk mencari tahu ya. Jangan memaksa anak, tapi bagaimana caranya mereka mau terbuka pada kita. Contohnya dengan kalau kita punya 2-3 anak, satu anak kita lihat ada yang berbeda nih, bawa dia makan berdua di luar. Wah, jadi harus punya waktu pribadi dengan masing-masing anak. Saya tahu ada orang tua, ya saya dengar kesaksian katanya sukses dia mendidik anak adalah anaknya ada berapa orang, ini setiap anak punya me time dengan orang tuanya. Sehingga di saat me time itu si anaknya ini benar-benar dekat dan terbuka menceritakan semua ke anaknya. Dengan orang tua ya. Iya. Nah, Ibu Ellen, karena waktu juga nih yang mesti memisahkan, kita mungkin bisa kasih kesimpulan bagi para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan. Baik, terima kasih Eva, pemirsa sekalian. Masalah insecurity ini bila dibiarkan memang akan mengakibatkan masalah kejiwaan yang cukup serius bagi pertumbuhan anak-anak kita. Itu terlihat biasanya di usia remaja sebelum terlalu terlambat ya untuk mengatasinya. Orang tua harus memberikan lebih waktu
waktunya, perhatiannya kepada anak-anak, mengobservasi anak dan melihat perubahan-perubahan sekecil apapun. Dan sebagai orang tua, kita harus berhati-hati juga cara kita mendidik mereka, perkataan kita jangan sampai merendahkan mereka. Tadinya kita ingin memotivasi, justru akhirnya membuat mereka menjadi insecure. Dan bila itu sudah terjadi, memang tidak gampang untuk menyembuhkannya, perlu proses, tetapi dengan keterbukaan dan usaha yang benar-benar serius dan pertolongan Tuhan ya, dengan doa-doa seperti yang orang tua berikan kepada anak-anak, kita akan terlindung dan semoga mereka tumbuh menjadi anak-anak muda yang percaya diri, yang bisa mencapai masa depan mereka tanpa halangan. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Ellen. Dan terima kasih juga bagi para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Masalah insecurity atau tidak percaya diri dapat kita atasi bersama-sama dengan andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap saksikan Love Your Child episode berikutnya. Shalom dan Tuhan memberkati.